Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Wida Pramesti, NIM 202111333 dari kelas HES 5I. Di sini saya akan menyampaikan hasil review saya mengenai buku Hukum Acara Peradilan Agama yang ditulis oleh Bapak Abdullah Triwahyudi, SAG, SHMH. Di dalam buku ini, pada bab pertama, yaitu Lembaga Peradilan di Indonesia, yang berisi A. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya, yaitu yang pertama, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24 ayat 2 dan pasal 24A ayat 1 dan UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai wewenang, yaitu yang pertama, Mahkamah Agung bertugas serta berwenang memeriksa dan memutus. Yang kedua, menguji peraturan UU yang berada di bawah UU terhadap UU. Yang ketiga, kewenangan lainnya yang diberikan oleh UU. Yang kedua yaitu peradilan umum. Peradilan umum diatur dalam UU nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, dan dengan UU nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh 1. Pengadilan negeri, 2. Pengadilan tinggi, 3. Kekuasaan dan kewenangan, 4. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya kecuali UU menentukan lain. Yang ketiga yaitu peradilan agama. Peradilan agama diatur dalam UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana dirubah menjadi UU nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, UU nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yaitu pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, dan kewenangan pengadilan agama dalam UU nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang keempat yaitu peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam UU nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Peradilan militer ialah peradilan khusus bagi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kewenangan peradilan militer. Yang pertama, mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana. Yang kedua, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata. Yang ketiga, menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan. Yang kelima, peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara diatur dalam UU nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara yaitu dilaksanakan oleh yang pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara, yang kedua, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang ketiga, kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan. Pada bab ini juga membahas tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka,
menyelenggarakan peradilan untuk guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili, yaitu yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Pada bab 2 berisi tentang pengertian dan sumber hukum acara peradilan agama. Hukum acara adalah aturan yang mengatur tentang bagaimana beracara di depan persidangan pengadilan. Sedangkan hukum acara peradilan agama adalah segala peraturan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam, yang mengatur bagaimana cara bertindak di persidangan pengadilan agama dan juga mengatur bagaimana cara pengadilan agama menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama. Adapun sumber hukum acara peradilan agama. Yang pertama, hukum acara yang secara khusus diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama beserta perubahan-perubahannya. Yang kedua, hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku pada peradilan umum. Yang ketiga, kompilasi hukum Islam. Yang keempat, kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang kelima, konun. Dan yang terakhir, doktrin atau ilmu pengetahuan. Pada bab 3, yaitu berisi tentang tahap persiapan. Yang pertama, permohonan dan gugatan. Gugatan ialah suatu tuntutan hak yang tindakannya memiliki tujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah enriching. Atau gugatan ialah suatu perkara yang terdapat sengketa antara kedua belah pihak. Sedangkan permohonan ialah suatu hal mengenai perkara yang tidak ada dalam pihak yang bersengketa. Adapun perbedaan gugatan dengan permohonan, yaitu yang pertama, di dalam permohonan hanya memiliki satu pihak saja, sedangkan gugatan memiliki dua pihak yang bersengketa. Yang kedua, di dalam gugatan ada sengketa kedua belah pihak, sedangkan permohonan tidak. Yang ketiga, di dalam permohonan fungsi hakim hanya administratif, sehingga peradilan bukan yang sebenarnya. Berbeda dengan gugatan, hakim memiliki fungsi sebagai mengadili serta memutuskan. Selanjutnya yaitu kewenangan relatif. Kewenangan relatif merupakan kekuasaan serta wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antara peradilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Yang ketiga, kewenangan absolut. Kewenangan absolut adalah kekuatan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Pada bab 4 berisi tentang tahap pembuatan gugatan dan permohonan. Membuat permohonan pada dasarnya memuat yang pertama, identitas permohonan, yang kedua, uraian kejadian, yang ketiga, permohonan, yang keempat, putusan serta merta. Dalam gugatan, biasanya juga dimohonkan mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun pihak lawan mengajukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, disebut juga putusan serta merta. Dalam bab 5 berisi tentang tahap pendaftaran, gugatan atau permohonan. Yang pertama, pendaftaran gugatan atau permohonan. Permohonan atau gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dengan membayar pajak biaya perkara atau forskut sesuai dengan asas hukum acara peradilan agama. Dalam hukum acara peradilan agama, sepanjang mengenai perkara perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Biaya perkara meliputi yang pertama, biaya kepaniteraan dan biaya materai. Yang kedua, biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah. Yang ketiga, biaya untuk memeriksa setempat dan tindakan lain yang diperlukan pengadilan. Yang keempat, biaya panggilan, pemberitahuan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perkara majelis hakim.
Perkara yang telah terdaftar di Pengadilan Agama oleh Panitera disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk dapat menunjuk Majelis Hakim 259 yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan suatu penetapan yang disebut Penetapan Majelis Hakim atau PMH, yang terdiri dari 1 orang hakim sebagai ketua majelis dan 2 orang hakim sebagai hakim anggota, serta panitera sidang. Apabila belum ditetapkan panitera sidang yang ditunjuk ketua majelis hakim, dapat menunjuk panitera sidang sendiri. Setelah ada penetapan majelis hakim, Ketua Pengadilan Agama menyampaikan berkas perkara kepada majelis hakim yang ditunjuk melalui panitera pengadilan. Selanjutnya yaitu penetapan hari sidang. Ketua majelis yang ditunjuk setelah penerimaan penetapan penunjukan majelis hakim atau PMH segera menentukan penetapan hari sidang atau PHS. Berdasarkan penetapan hari sidang itu, panitera sidang melakukan pemanggilan para pihak dibantu oleh jurusita atau jurusita pengganti. Yang terakhir yaitu pemanggilan para pihak. Pemanggilan para pihak harus dilakukan secara patut dan resmi. Pemanggilan secara patut dan resmi adalah sebagai berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979. Bab 6 yaitu tahap pemeriksaan perkara gugatan. A. Yang mungkin terjadi pada sidang pertama. Pada hari sidang yang telah ditentukan, mula-mula majelis hakim memasuki ruang sidang yang diikuti panitera sidang. Kedua majelis memanggil para pihak untuk masuk ke persidangan dan ketua majelis membuka sidang dengan menyatakan sidang dibuka dan dibuka untuk umum. Apabila sidang dibuka untuk umum, maka menyatakan sidang dibuka dan ditutup untuk umum. Apabila sidang tertutup. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir, maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya kepada yang hadir, diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil, dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Dalam praktiknya, pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal 3 kali. Apabila yang pertama, penggugat tidak hadir, maka gugatan gugur. Yang kedua, tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan verstek atau putusan tanpa hadirnya pihak tergugat. Yang ketiga, penggugat dan tergugat hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Yang selanjutnya, proses pemeriksaan perkara. Yang pertama, mediasi. Yang kedua, pembacaan gugatan. Yang ketiga, jawaban tergugat, eksepsi dan rekonvensi. Yang keempat, replik. Yang kelima, duplik. Yang keenam, pemeriksaan bukti surat. Yang ketujuh, pemeriksaan saksi. Yang kedelapan, pemeriksaan saksi ahli. Yang kesembilan, pemeriksaan setempat. Yang kesepuluh, kesimpulan. Dan yang terakhir, penetapan atau putusan. Bab 7, pembuktian. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang menilai perkara. Alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukti surat. Yang kedua, bukti saksi. Yang ketiga, persangkaan. Yang keempat, pengakuan. Dan yang kelima, sumpah. Selanjutnya pada bab 8 yaitu upaya hukum. Upaya hukum adalah hak bagi orang yang berperkara di pengadilan tidak menerima putusan pengadilan. Upaya hukum adalah hak bagi para pihak yang berperkara untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya. Upaya hukum dibagi menjadi 2, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Yang termasuk upaya hukum biasa adalah verzet, banding, dan kasasi. Verzet adalah perlawanan yang telah dijatuhkan secara verstek tanpa hadirnya tergugat atau termohon oleh pengadilan tingkat pertama oleh tergugat atau termohon. Sedangkan banding adalah upaya hukum biasa yang pertama terhadap penetapan atau putusan pengadilan tingkat pertama untuk diajukan pemeriksaan ulangan di pengadilan tingkat pertama. Kasasi adalah suatu permohonan pemeriksaan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan pengadilan bawahan dalam menjatuhkan putusan. Upaya hukum luar biasa berisi tentang peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga.
Selanjutnya yaitu bab 9 yang berisi tentang pelaksanaan putusan. Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut eksekutie atau uitvoering. Dalam kamus hukum diartikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam pengertian lain, eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap. Pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan rangkaian terakhir dari proses berperkara di pengadilan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dapat dilakukan pelaksanaan putusan. Tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan. Putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang bersifat condemnatoir atau putusan yang bersifat menghukum para pihak. Selanjutnya yaitu macam-macam eksekusi. Yang pertama, eksekusi real, yaitu eksekusi dengan memerintahkan pengosongan atau penyerahan benda tetap. Yang kedua, eksekusi yang menghukum salah satu pihak dengan membayar sejumlah uang. Selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan eksekusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan alasan termohon eksekusi tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Yang kedua, pengadilan membuat penetapan dikabulkannya permohonan eksekusi apabila terdapat cukup alasan dengan menetapkan sidang peneguran dengan memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan. Yang ketiga, pada sidang yang ditetapkan, termohon ditegur agar melaksanakan putusan dengan sukarela dalam tenggang waktu 8 hari setelah sidang peneguran. Yang keempat, apabila dalam tenggang waktu 8 hari, termohon tidak melaksanakan putusan dengan sukarela, maka akan dilaksanakan pelaksanaan putusan secara paksa. Yang kelima, yaitu ketua pengadilan membuat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau wakilnya dengan disertai 3 orang saksi untuk melaksanakan eksekusi putusan. Yang keenam, panitera dan wakilnya menetapkan hari pelaksanaan eksekusi dan termohon eksekusi meminta untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan di tempat pelaksanaan eksekusi juga pejabat terkait untuk menyaksikan eksekusi. Yang ketujuh, pelaksanaan eksekusi putusan atau pengosongan benda tetap dengan cara mengeluarkan barang-barang termohon eksekusi yang berada di dalamnya kemudian dikunci dari luar. Yang terakhir, pelaksanaan eksekusi putusan, pembayaran sejumlah uang dilakukan dengan melelang barang-barang bergerak atau tidak bergerak yang disita. Sekian review buku dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.